Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita tentang pemakaman seorang istri dan anaknya. Pria ini shock melihat mereka berlibur. Sebelum cerita ini saya angkat, saya mohon untuk sedekahnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Karena sedekah adalah ladang ibadah untuk kita. Lanjut ke ceritanya. 2 tahun setelah pemakaman istri dan putranya, pria terkejut melihat mereka saat berlibur. 2 tahun setelah pemakaman istri dan putranya, seorang pria pergi berlibur dan melihat mereka di sana. Ketika dia bergegas menemuinya, dia menceritakan kebenarannya mengejutkan yang mengubah hidupnya. Bagi Ami tidak ada yang lebih penting daripada putranya, Mark, dan kasih-kasihnya, Kester. Dia mulai berkencan dengannya 3 tahun lalu dan mereka telah hidup bersama selama 2 tahun. Meski memiliki anak dan tinggal serumah, Kester tak mau menikah dengan Ami. Selain itu, dia sering pulang terlambat dan memberitahu Ami bahwa dia telah bekerja sama keras untuk memberikan yang terbaik untuknya dan Mark. Karena Kester lembut di tempat bekerja untuk memperbaiki situasi keuangan keluarga, Ami mempercayai apa yang dikatakannya dan tidak pernah curiga bahwa dia berbohong. Sedikit yang dia tahu bahwa dia akan mengetahui kebenaran yang mengejutkan beberapa tahun kemudian. Tapi untuk saat ini semuanya berjalan baik sepanjang yang diketahui Ami. Dia merasa diberkati memiliki putra yang cantik dan pasangan yang manis. Dan suatu musim panas ketika dia akhirnya berdiri di depan Kester dan berkata, "Saya bersedia." Dalam sebuah upacara yang tenang, dia merasakan seperti wanita paling beruntung di planet ini. Semuanya berjalan baik dalam kehidupan pengantin baru sampai Ami harus pergi mengunjungi ibunya yang sakit, membawa Meg kecil bersamanya. Ibu Ami tinggal beberapa mil jauhnya di kota lain. Jadi dia pergi di pagi hari setelah Kester berangkat kerja. Bepergian dengan anak laki-laki berusia 3 tahun tidaklah mudah. Jadi Ami menyimpan makanan ringan dan mainan untuk membuatnya sibuk. Sementara itu Kester sedang bekerja, berharap Ami akan menelponnya setelah sampai di tempat ibunya. Sore harinya telepon Kester berdering dan dia merasa lega melihat nama ibu Ami di layar. Dia menghela nafas lega dan menjawab panggilan itu. Kester, kamu harus datang ke sini sekarang juga." Ibu Ami menangis di ujung sana. Jantung Kester berdetak kencang setelah mendengar kata-kata itu. Dia tidak mengerti mengapa Ibu Ami terdengar begitu putus asa. "Apa yang terjadi?" dia bertanya. "Apakah semua baik-baik saja?" "Ami dan Mark, mereka meninggal." Ibu Ami terbata-bata. Mobil mereka jatuh ke jurang sebelum mereka bisa mencapai rumah. "Apa?" Kester tersentak. "Ami dan Mark? Tidak. Dia mengakhiri panggilan dan bergegas ke bandara untuk membeli tiket. Sayangnya semua penerbangan menuju kota ibu Ami sudah penuh dipesan. Dia membeli tiket untuk keesokan harinya, berharap dia bisa melihat istri dan putranya untuk terakhir kalinya. Namun saat Kester sampai di rumah ibu Ami keesokan harinya, dia tidak bisa menghadiri pemakaman. Ibu Ami memberitahu bahwa mereka telah mengekremasi tubuh Ami dan Meg. Dunia Kester telah terbalik setelah kehilangan pasangan hidupnya, putranya. Tetapi ada seseorang yang menghujaninya dengan cinta dan kasih sayang yang tak terbatas. Cynthia, kekasihnya, memberinya bahu untuk menangis dan merawatnya selama berhari-hari. Terpuruk dalam kehidupannya, Cynthia telah menjadi simpanan Kester selama berbulan-bulan. Tetapi dia menyembunyikan hubungannya dari Ami. Dia selalu memberitahunya bahwa dia akan pulang kerja karena dia ingin menghabiskan waktu bersama Cynthia. Kini setelah istrinya tidak ada lagi, Kester mengizinkan Cynthia tinggal di rumahnya. Namun dia menyadari dia tidak seperti Ami. Cynthia adalah orang yang ramah yang menyukai pesta dan lari dari tanggung jawab. Sebaliknya,
Ami suka merawat keluarga dan mengorbankan kebahagiaannya untuk orang yang dicintainya. Setelah menghabiskan beberapa bulan bersama Cynthia, Kester menyadari bahwa Ami adalah pasangan yang diinginkannya. Segera Kester bertanya kepada Cynthia, apakah dia ingin punya anak? Sayang, aku tidak punya rencana untuk memiliki anak sekarang. Membesarkan anak adalah tanggung jawab yang sangat besar, dan aku belum siap menjadi seorang ibu, katanya. Kester tidak punya pilihan kecuali menerima pilihan pacarnya. Jadi dia tidak pernah mengangkat topik ini lagi. Dia menjalani kehidupan yang bahagia bersamanya sampai kejadian tak terduga memicu kenangan masa lalu yang menyakitkan. Setelah 2 tahun pemakaman Ami dan Meg, Cynthia memberitahu Kester bahwa dia memiliki kejutan yang menunggunya. Dia menunjukkan kepadanya tiket penerbangan ke kota lain ketika dia pulang kerja. Kita akan bersenang-senang di sana, Kester, seru Cynthia. Teman saya memberitahu saya tentang banyak tempat bagus untuk dikunjungi di sana. Ketika Kester mengambil tiket di tangannya dan membaca tujuannya, dia memberitahu pacarnya bahwa dia belum siap untuk pergi ke sana. Kamu tahu, istri dan anakku dikremasi di kota itu, katanya kepada Cynthia. Aku tidak punya nyali untuk pergi ke sana. Oh, ayolah sayang, Cynthia meyakinkannya. Aku tidak akan membiarkanmu memikirkan masa lalumu di sana. Kita akan berpesta dan bersenang-senang. Berharap untuk bersenang-senang dari pekerjaan, Kester setuju untuk naik pesawat bersama Cynthia. Namun 2 hari setelah sampai di kota lain, Cynthia jatuh sakit. Kurasa kita perlu ke dokter sayang, katanya pada Kester. Tanpa membuang waktu, Kester membawanya ke rumah sakit terdekat. Para dokter menyuruhnya menunggu di luar sementara mereka memeriksanya. Saya pikir saya akan berjalan-jalan di taman, pikirnya, dan keluar dari rumah sakit. Saat memasuki taman dekat rumah sakit, dia melihat seseorang wanita yang akrab bermain dengan seorang anak. Apakah itu Ami? Dia berkata dan bergegas menuju wanita itu. Astaga, seru Kester. Ami? Apakah itu kamu? Ami berbalik dan kaget melihat Kester berdiri di belakangnya. Mata Kester membelalak kaget. Dia tidak percaya istri dan putranya masih hidup. Pergi, teriak Ami. Apa maksudmu? Apa yang terjadi, Ami? Tanya Kester. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Ami memutar matanya. Kamu penipu. Kemudian Ami menceritakan apa yang terjadi 2 tahun lalu. Dia mengatakan seorang wanita datang ke rumah mereka saat Kester sedang bekerja dan mengatakan bahwa dia adalah kekasihnya. Dia bilang dia hamil anakmu, teriak Ami. Aku mencoba menghadapimu, tetapi kamu tidak pernah punya waktu untuk berbicara denganku. Saat itulah aku memutuskan untuk meninggalkanmu. Kemudian Ami menjelaskan bahwa ibunya bermain-main dan berbohong tentang kematian mereka. Aku tidak bisa membiarkan putraku hidup dengan penipu sepertimu, dia berkata. Kester terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa perselingkuhannya akan berubah menjadi sesuatu yang begitu besar. Maaf, tapi dia mencoba meminta maaf tapi berhenti saat melihat Meg berlari ke arah seorang pria sambil berkata, Ayah, ayah. Kester menatap pria lain dengan kaget. Ami telah menikah dengan pria lain dan hidup bahagia bersamanya. Saat itu telepon Kester berdering. Hai Cynthia, kata Kester. Sayang, kamu di mana? Dia bertanya. Dokter bilang aku hamil. Kamu hamil? Ya, tapi aku tidak menginginkan anak ini, serunya. Aku tidak ingin mencari seorang ibu. 2 tahun lalu Cynthia berbohong tentang kehamilannya untuk menghancurkan keluarga Kester. Dan sekarang dia hamil padahal dia tidak menginginkan anak. Sementara Kester terkejut dengan apa yang dilakukan Cynthia. Dia juga mengira takdir telah menghukumnya karena mengkhianati Ami. Dia meninggalkannya di rumah sakit dan kembali di kampung halamannya untuk hidup sendiri. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Satu keputusan yang salah dapat membuat Anda kehilangan semua yang Anda miliki.
Ketika Kester memutuskan untuk berselingkuh dengan Cynthia, dia tidak menyangka hal itu akan menyebabkan dia kehilangan keluarganya. Dia kemudian menyesal telah mengkhianati istrinya. Anda tidak akan pernah bisa hidup damai setelah menghancurkan kehidupan orang lain. Cynthia mengira dia bisa hidup bersama Kester selamanya setelah berbohong kepada istrinya. Tetapi dia tidak menyadari bagaimana karma akan menghancurkan hidupnya. Kester meninggalkannya dan dia harus menghadapi kehamilannya sendirian. Itu adalah sebuah cerita tentang 2 tahun setelah pemakaman istri dan anaknya karena sebuah kecelakaan. Pria ini terkejut melihat mereka 2 tahun kemudian. Ternyata mereka masih hidup. Tunggu cerita-cerita lainnya. Saya Joy Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.